Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 Ekonomi Madura. Kelompok 5 itu sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Fajar Mustajab, dan juga Mbak Silvi, dan juga Mas Anang. Mungkin lebih mempersingkat waktu, lebih jelasnya juga kepada teman-teman, silakan teman-teman simak video dan PPT yang sudah kita upload di Google Classroom. Saya Silvia Salsabila dengan di belakang 059. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengeluaran penduduk. Pengeluaran penduduk sendiri dapat mengarahkan kita untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Master Plan Madura 2008, pertumbuhan dan perkembangan Pulau Madura relatif lambat. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya pendapatan per kapita penduduk yang masih di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistika, pengeluaran rata-rata per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu sebulan. Sedangkan definisi rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Suatu area disebut area kecil apabila sampel yang diambil pada area tersebut tidak mencukupi untuk melakukan pendugaan langsung dengan hasil dugaan yang akurat. Evaluasi hasil pendugaan dilakukan dengan membandingkan nilai RMMSE pengeluaran per kapita yang sudah diketahui melalui pendugaan langsung dengan nilai RRMSE pengeluaran per kapita melalui pendugaan tak langsung. Dalam hal ini menggunakan metode non-parametrik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 dan 2019. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2019. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS dapat diperoleh pengeluaran rata-rata per kapita sebulan suatu wilayah, baik pengeluaran untuk makanan maupun non-makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Bangkalan tahun 2019 pada kelompok makanan sebanyak 57,40% dan kelompok bukan makanan sebanyak 42,60%. Nilai pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan di Bangkalan tahun 2019 terbanyak pada kelompok makanan dan minuman. Jadi kelompok rokok dan kelompok padi-padian masing-masing sebesar Rp107.375, kemudian Rp67.866 dan Rp64.197. Kemudian pada tabel berikut yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 dan 2019. Yang pertama yaitu kelompok komoditas makanan, yaitu yang pertama padi-padian pada tahun 2018 sebesar Rp70.397,94, pada tahun 2019 Rp64.197,42. Kemudian yang kedua mengenai umbi-umbian yaitu sebesar Rp3.536,10, pada tahun 2019 Rp3.488,68. Kemudian yang ketiga mengenai ikan, udang, cumi-cumi, kerang pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp31.216,66, pada tahun 2019
Rp40.903,63 rupiah. Kemudian yang keempat yaitu daging. Pada tahun 2018 sebesar Rp20.024,39 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp22.410,93 rupiah. Kemudian yang kelima yaitu telur dan susu. Sebesar pada tahun 2018 sebesar Rp17.617,16 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.965,19 rupiah. Kemudian sayur-sayuran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp27.340,19 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp27.226,63 rupiah. Kemudian kacang-kacangan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp10.323,93 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.551,97 rupiah. Selanjutnya yaitu buah-buahan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.557,31 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp12.184,30 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu minyak dan kelapa. Pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.469,75 rupiah. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp11.775,51 rupiah. Selanjutnya yaitu bahan minuman. Pada tahun 2018 sebesar Rp13.747,12 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp13.379,77 rupiah. Selanjutnya bumbu-bumbuan. Pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp7.992,20 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp9.361,9 rupiah. Selanjutnya konsumsi lainnya. Pada tahun 2018 sebesar Rp8.116,23 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp8.220,51 rupiah. Selanjutnya makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2018 sebesar Rp101.152,20 rupiah. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp107.375,51 rupiah. Selanjutnya yaitu rokok. Pada tahun 2018 sebesar Rp63.327,25 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp67.866,6 rupiah. Kemudian untuk jumlah makanan atau total keseluruhannya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp397.818,43 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp418.907,11 rupiah. Untuk yang kedua yaitu mengenai bukan makanan atau non-food. Yang pertama, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pada tahun 2018 sebesar Rp145.250,73 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp178.269,11 rupiah. Selanjutnya yaitu aneka komoditas dan jasa. Pada tahun 2018 sebesar Rp50.457,90 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp80.418,82 rupiah. Selanjutnya pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Pada tahun 2018 sebesar Rp13.186,98 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar Rp17.995,21 rupiah. Kemudian komoditas tahan lama pada tahun 2018 sebesar Rp8.313,80 rupiah. Pada tahun 2019
sebesar Rp11.728,84. Selanjutnya pajak, pungutan dan asuransi pada tahun 2018 sebesar Rp5.329,45. Kemudian pada 2019 sebesar Rp10.432,19. Selanjutnya mengenai keperluan pesta dan upacara. Pada tahun 2015 sebesar Rp8.185,51. Pada tahun 2019 sebesar Rp12.061,55. Kemudian untuk jumlah keseluruhan bukan makan atau total non-food pada tahun 2018 sebesar Rp238.724,36. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp310.905,72. Kemudian total keseluruhan antara komoditas makanan dan juga bukan makanan pada tahun 2018 sebesar Rp639.542,79. Pada tahun 2019 sebesar Rp729.812,83. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sampang 2018 dan 2019. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS dapat diperoleh pengeluaran rata-rata per kapita sebulan suatu wilayah baik pengeluaran untuk makanan maupun non-makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Sampang tahun 2019 pada kelompok makanan sebanyak 57,52% dan kelompok bukan makanan sebanyak 42,48%. Nilai pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan di Kabupaten Sampang tahun 2019 terbanyak pada kelompok makanan dan minuman, jadi tembakau dan padi-padian masing-masing sebesar Rp118.890,15. Kemudian Rp67.490,24 dan Rp56.738,20. Selanjutnya pada tabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sampang 2018 dan 2019. Yang pertama yaitu kelompok komoditas makanan, yaitu padi-padian pada tahun 2018 sebesar Rp83.294,86. 2019 sebesar Rp73.414,14. Selanjutnya umbi-umbian pada tahun 2018 sebesar Rp2.412,40. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.761,97. Selanjutnya ikan, udang, cumi, dan kerang pada tahun 2018 sebesar Rp49.512,86. Pada tahun 2019 sebesar Rp48.191,52. Selanjutnya daging pada tahun 2018 sebesar Rp10.487,76. Pada tahun 2019 sebesar Rp11.927,54. Selanjutnya mengenai telur dan susu pada tahun 2018 sebesar Rp17.372,84. Pada tahun 2019 sebesar Rp15.731,95. Selanjutnya sayur-sayuran pada tahun 2018 sebesar Rp23.882,15. Pada tahun 2019 sebesar Rp23.287,50. Selanjutnya mengenai kacang-kacangan pada 2018 sebesar Rp16.887,77. Pada tahun 2019 sebesar Rp13.560,29.
Selanjutnya buah-buahan pada tahun 2018 sebesar Rp12.676,8. Pada tahun 2019 sebesar Rp8.973,71. Selanjutnya minyak dan kelapa. Pada tahun 2018 sebesar Rp11.613,31. Pada tahun 2019 sebesar Rp9.625,42. Selanjutnya bahan minuman pada tahun 2018 sebesar Rp9.868,62. Pada tahun 2019 sebesar Rp9.875,77. Selanjutnya mengenai bumbu-bumbuan pada tahun 2018 sebesar Rp9.330,51. Pada tahun 2019 sebesar Rp7.907,33. Selanjutnya konsumsi lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp9.075,82. Pada tahun 2019 sebesar Rp8.030,6. Selanjutnya makanan dan minuman jadi pada tahun 2018 sebesar Rp104.218,98. Pada tahun 2019 sebesar Rp93.438,41. Selanjutnya yaitu mengenai rokok pada tahun 2018 sebesar Rp67.830. Mengenai rokok pada tahun 2018 sebesar Rp67.830,77. Pada tahun 2019 sebesar Rp78.536,13. Kemudian untuk jumlah makanan keseluruhannya atau total makanan pada tahun 2018 sebesar Rp434.464,74. Pada tahun 2019 sebesar Rp404.261,72. Yang kedua yaitu mengenai bukan makanan atau non-food, yaitu perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pada tahun 2018 sebesar Rp102.737,43. Pada tahun 2019 sebesar Rp104.100,36. Selanjutnya aneka komoditas dan jasa. Pada tahun 2018 sebesar Rp63.682,86. Pada tahun 2019 sebesar Rp73.002,2. Selanjutnya mengenai pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Pada tahun 2018 sebesar Rp17.175,60. Pada tahun 2019 sebesar Rp18.809,65. Selanjutnya komoditas tahan lama. Pada tahun 2018 sebesar Rp14.748,43. Pada tahun 2019 sebesar Rp17.374,64. Selanjutnya mengenai pajak, pungutan, dan asuransi. Pada tahun 2018 sebesar Rp11.270,87. Pada tahun 2019 sebesar Rp100.778,86. Selanjutnya yaitu keperluan pesta dan upacara. Pada tahun 2018 sebesar Rp15.360,51. Pada tahun 2019 sebesar Rp17.058,64. Kemudian jumlah keseluruhan bukan makanan atau total non-food, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp228.975,70. Pada tahun 2019 sebesar Rp242.124,17. Selanjutnya yaitu jumlah keseluruhan atau total keseluruhan antara makanan dengan bukan makanan. Pada tahun 2018 sebesar Rp662.440,44. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp646.385,89. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan perihal survei sosial ekonomi nasional atau Susenas dapat diperoleh pengeluaran rata-ratanya perkiraan suatu wilayah, baik pengeluaran untuk makanan maupun non makanan. Jadi pengeluaran rata-rata per kapita itu per bulannya
di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 pada kelompok makanan sebuah itu 57,52%, dan kelompok bukan makanan itu 42,48%. Jadi di sini ada dua poin yang dibahas perihal pengeluaran makanan dan non makanan. Dan juga di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 itu terbanyak pada kelompok makanan dan minuman, jadi tembakau dan padi-padi masing-masing sebesar 118.880,15 rupiah, dan juga 67.490,24 rupiah, dan juga 56,738.738.020 rupiah. Di sini saya akan memaparkan perihal kelompok komoditasnya dari 2018 sama 2019. Di sini yang dijelaskan di perihal makanan, yaitu seperti padi, ubi-ubian, ikan, daging, telur, dan susu, dan sayur-sayurnya, dan lain sebagainya. Di sini di 2018 angka kisarannya itu 59.546,21, itu di 2018. Sedangkan di 2019 itu 56.738,20, itu di 2019. Perbedaan angka drastisnya padi dan ubi. Di padi itu yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di sini ada di 2018 itu sangat tinggi angka makanannya, dan di 2019 itu mulai menurun. Di sini kisaran penurunnya itu ada 3.000. Itu perihal makanan. Dan juga perihal bukan makanan, yang non makanan seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga. Di 2018 itu ada 126.860,56. Di 2019 itu 142 dan 145.999,29, itu di 2019. Jadi di sini yang non makanan lebih tinggi di 2019. Jadi saya total keseluruhan bahwasanya jumlah bukan makanan itu kisaran di tahun 2018 ada 636.017,44. Di 2019 706.967,24. Di sini saya akan memaparkan perihal kelompok komoditasnya dari 2018 sama 2019. Di sini yang dijelaskan di perihal makanan, yaitu seperti padi, ubi-ubian, ikan, daging, telur, dan susu, dan sayur-sayurnya, dan lain sebagainya. Di sini di 2018 angka kisarannya itu 59.546,21, itu di 2018. Sedangkan di 2019 itu 56.738,20, itu di 2019. Perbedaan angka drastisnya padi dan ubi.
di padi itu yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di sini ada di 2018 itu sangat tinggi angka makanannya, dan di 2019 itu mulai menurun. Di sini kisaran penurunnya itu ada 3.000. Itu perihal makanan. Dan juga perihal bukan makanan, yang non makanan seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga. Di 2018 itu ada 126.860,56. Di 2019 itu 142 dan 145.999,29 itu di 2019. Jadi di sini yang non makanan lebih tinggi di 2019. Jadi saya total keseluruhan bahwasanya jumlah bukan makanan itu kisaran di tahun 2018 ada 636.017,44. Di 2019 706.967,24.